Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Kang Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kandedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dengan para pemain, Rusli sebagai Tunggul Amatung, Haris Sudiro sebagai Pragolapati, Nanang sebagai Diposari, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Di luar dugaan sama sekali, ternyata Ken Arok tidak keberatan dimasukkan ke dalam penjara. Adalah Kebo Ijo yang kemudian menjadi kebingungan ketika aku meminta keterangan-keterangan darinya. Keringat seperti diperas dari sekujur tubuhnya. Senopati Diposari, hamba tuanku. Apakah udara kau rasakan panas pada pagi ini? Tidak tuanku. Menurut hamba, udara terasa sejuk. Benar demikian Pragolapati? Benar tuanku, udara terasa sejuk. Iya, aku merasakan juga demikian. Udara terasa sejuk, tapi aku berkeringat. Ya, tetapi tidak seberapa. Hanya sedikit mengembun di keningku. Tetapi lihat Kebo Ijo, bukankah tubuhnya basah? Pakaiannya basah oleh keringat. Benar demikian Pragolapati? Benar tuanku. Kenapa Kebo Ijo? Kenapa engkau demikian berkeringat? Apakah engkau menyimpan sesuatu di dalam hatimu yang membuatmu menjadi tegang sedemikian rupa sehingga kau berkeringat seperti itu? Ampun tuanku. Hamba merasa jantung hamba serasa akan copot selama hamba mengikuti apa yang baru saja terjadi. Oh,
begitu, Kebo Ijo. Kau berkata jujur. Hamba berkata sebenarnya, tuanku. Hamba tidak berbohong. Jangan mencoba-coba menipuku, Kebo Ijo. Engkau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Engkau pasti mengetahui apa yang dilakukan Ken Arok. Bukankah telah beberapa hari kau bergaul dengan Ken Arok? Mustahil jika engkau tidak mengetahui apa-apa. Sungguh, tuanku. Hamba tidak mengetahui apa-apa. Baiklah. Semoga saja kata-katamu itu benar. Akan tetapi, awas, Kebo Ijo. Andai kata engkau berbohong, di alun-alun telah tersedia 2 pohon beringin kurung yang bisa dipergunakan untuk menggantung tubuhmu dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Maka pendopo pasewakan itu menjadi sepi. Aku Tunggul Amatung telah kembali ke ruang dalam dan memperkenankan Diposari, Pragolapati ataupun Kebo Ijo untuk meninggalkan pendopo itu. Pragolapati segera memerintahkan kepada beberapa prajurit untuk ikut memperkuat penjagaan atas ruang pakunjaran yang dipergunakan oleh Ken Arok. Waktu kemudian bergeser ketika matahari telah mendekati saat senja tiba. Senopati Diposari berada di rumah Kebo Ijo. Kebo Ijo sedang termangu di halaman ketika dia datang. Kebo Ijo, apa yang sedang kau lambungkan? Banyak. Boleh aku tahu? Masih terngiang-ngiang di telingaku ancaman tuanku aku akan digantung di alun-alun. Kaki-kakiku akan diikat di beringin kurung. Mengerikan sekali ancaman itu. Tetapi pusing sekali kepalaku jika dijantur dengan tubuh terbalik seperti itu. Itu tergantung kau, Kebo Ijo. Sebenarnya bagaimana, Kebo Ijo? Apakah sebenarnya seperti yang kau katakan? Kau menyembunyikan sesuatu tentang Ken Arok? Tidak. Kalau kau tidak merasa bersalah, mengapa kau harus merasa ngeri? Aku tidak merasa ngeri, juga tidak merasa takut. Aku cuma berpikir, mengapa dulu aku menuruti kata-katamu, sehingga aku harus terlibat dalam persoalan ini. Bahkan sekarang aku rasakan, kau pun juga seperti mencurigai aku, sebagaimana aku mencurigai aku. Keteranganku selama ini ternyata terusik. Kau menyalahkan aku, Kebo Ijo? Iya. Maka demikianlah, malam berikutnya kemudian tiba. Bulan sepenggal kembali muncul di langit barat. Beberapa arah mendung tebal bergayut di langit. Senja kemudian digeser oleh malam yang terus beranjak. Di halaman baraknya, Senopati Diposari memandangi bulan yang seolah bergerak menyusup di antara mega-mega. Rahmana Lokawe, betapa kata-katanya sangat membekas dalam hatiku. Dan betapa meski aku mencari jawabnya, namun tidak juga aku temukan apa sebenarnya yang kira-kira akan terjadi. Anak Mas, apa yang aku katakan ini boleh kau anggap sebagai sebuah teka-teki yang harus anak Mas cari sendiri jawabnya. Atau janganlah anak Mas bertanya kepadaku. Apakah jawabnya? Ken Arok adalah sebuah takdir. Aku atau siapapun tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Takdir? Ken Arok adalah sebuah takdir, sebuah papesten, dan tidak siapapun yang mampu membendung lajunya. Begitukah kira-kira artinya? Tidak ada seorang pun yang mampu mencegah apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Atau ada arti yang lain? Anak Mas Diposari, anak Mas merasa telah mengawasinya semalam suntuk. Dan sekejap pun Ken Arok itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bergeser dari anak Mas. Kau telah dikelabui anak Mas Diposari. Yang kau jaga, kau tunggui adalah hanya bayangan semu. Sedangkan Ken Arok yang sebenarnya, apa yang dilakukan Ken Arok yang sebenarnya, anak Mas tentu tidak tahu. Penjara itu tidak berarti apa-apa lagi bagi Ken Arok. Ia tidak terampas kebebasan geraknya, hanya karena terali besi dan dinding pakujaran. Bahkan, aku tetap mengira
Mungkin Ken Arok malam ini sedang berkeliaran. Ya, ada baiknya aku tidak berdiam diri. Aku akan berkuda menelusuri jalan-jalan di sepanjang kota Tumapel. Atau bahkan di luar dinding batas kota. Siapa tahu, aku akan menyaksikan sesuatu. Senopati Diposari segera menuju ke kandang kuda yang dijaga oleh seorang prajurit. Senopati Diposari segera menuntun seekor kuda yang telah terbiasa dipergunakannya. Dan sesaat kemudian, kuda itu pun telah berderap membelah kesepian malam. Bagaimana ini, Kang? Orang yang mengupah kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk merampok, malam ini justru melarang kita untuk merampok. Wah, jengkel rasanya hatiku. Apakah kita hanya akan manut saja, Kang Adi Jonggo? Bagaimana menurutmu, Adi Lembongan? Kita sudah menemukan sasaran yang gemuk. Orangnya kaya raya, uangnya banyak. Kita telah mengamati keluarga orang itu mulai dari pagi tadi. Dan sekarang orang itu melarang kita merampok. Kita tidak boleh bergerak. Apa maksudnya? Katanya, hari ini bukanlah hari yang tepat. Malam ini bukan malam yang baik untuk merampok. Persetan. Perampok seperti kita mana mengenal hari baik dan bukan seperti itu. Perampok memang tidak mengenal hari baik dan tidak. Akan tetapi orang yang mengupah kita itu. Orang itu mengatakan bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk melakukan perampokan. Bukan hari baiknya. Lalu untuk apa kita harus peduli dengan omongannya? Lalu? Kita lanjutkan rencana kita. Kita tetap merampok. Dan persetan dengan orang yang mengupah kita itu. Ini kesempatan yang baik. Mumpung prajurit-prajurit Tumapel berada di dalam kendalinya. Bagaimana? Baik. Kalau itu memang kemauan kalian, sebenarnya aku juga berpikir ada baiknya kita melakukan. 3 orang perampok bertubuh tinggi besar, masing-masing berkulit hitam legam dan berwajah kasar, berjambang dan jenggot semakin mempertegas kekasarannya. Mereka adalah Menak Jalidri, Lembongan, dan Adi Jonggo yang telah terbiasa hidup dengan mengabaikan hidup orang lain. Bahkan terbiasa berdiri di atas penderitaan orang lain. Ketiga orang itu berjalan menembus kegelapan malam menuju sebuah sasaran. Sebuah rumah yang megah, dijaga oleh beberapa orang penjaga upahan yang nampak mondar-mandir di halaman dengan pedang teraju telanjang. Mengapa kau tertawa, Adi Jonggo? Kau lihat. Beberapa orang dengan pedang telanjang mencoba mengamankan rumah itu dari tangan kita. Apakah mereka mampu? Mereka hanya sebuah mainan yang mengasihkan sebelum kita berbuat. Tetapi jumlah mereka cukup banyak, Kakang. Berapa? Kau taksir berapa jumlah penjaga rumah itu? Berapa? Yang berjaga-jaga di depan sekitar 2-3 orang. Dan di kiri atau di kanannya ada 4 orang. Aku yakin di belakang pasti ada yang dijaga pula. Berapa jumlah mereka? Ada sekitar 10 orang lebih. Mungkin sampai 15 orang. Kau pikir, meski mereka sebanyak itu, apakah mereka akan mampu menghadapi kita? Tunggu apa lagi? Mari kita bergerak sekarang. Kita aduk rumah itu. Dan kita harus kuras harta kekayaannya. Jangan. Siapa kau? Aku Boga Sampir. Boga Sampir. Iya, itulah aku. Jadi kaukah perampok yang dipuja-puja menjadi pahlawan itu? Benar, akulah itu. Wah, lalu apa maumu menemui aku? Dan mengapa kau menutupi wajahmu seperti itu? Kututupi wajahku atau tidak itu urusanku. Tetapi yang penting bagiku, kalian semua harus mati. Kau bermaksud membunuh kami? Iya. Mengapa? Mengapa kita tidak bekerja sama saja? Kau perampok, kami pun perampok. Kita bisa bersatu dan bekerja saling menguntungkan, bukan begitu?
Mengapa kau sampai merampok? Itu memang telah menjadi pekerjaan kami. Mengapa pula kau merampok? Orang bertutup wajah. Aku merampok, tetapi aku tidak membunuh korbanku. Dan hasil rampokan itu aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang hidupnya membutuhkan uluran tangan pertolongan. Kau mengambil keuntungan dengan keadaan yang terjadi di Tumapel. Tepat. Tidak perlu tedeng aling-aling. Kalian memang harus ditumpas. Oh, dan kau pikir kau merasa mampu menghadapi kami bertiga? Tiga perampok itu terkejut ketika dari balik secarik kain putih yang menutupi wajah orang yang berdiri di depannya itu, terdengar suara menggeram yang bagaikan geram seekor singa yang marah. Menak Jalidri, Lembongan dan Adi Jonggo saling pandang, sedangkan Arok yang mengaku bernama Boga Sampir yang bersembunyi di balik kain putih itu melangkah mendekat. Siapa kau sebenarnya? Sudah aku bilang, siapa aku itu tidak penting. Bukalah wajahmu. Tidak ada gunanya, kalian akan mati. Sombong sekali kau. Menilik suaramu kelihatan kalau kau masih muda, masih berbau kencur. Namun kau berani mencoba-coba menggertak kami yang telah kenyang makan asin garam dan pahitnya Putrawali. Persetan! Adi Jonggo, Menak Jalidri. Orang ini nampaknya tidak tahu diri. Mari kita beset kulitnya. Iya. Aku bahkan ingin menjilat darahnya. Seperti apa rasanya? Sayang sekali orang sombong. Nasibmu begitu buruk, kau harus mati di tangan kami. Meski sebenarnya kami terbiasa bersikap, sesama perampok sebaiknya tidak saling bermusuhan. Bagus. Tapi jangan kau menganggap bahwa derajatmu sama dengan derajatku. Nah, mulailah. Aku akan menghadapi kalian dengan tangan kosong. Berdebah. Sombong sekali kau. Gila, jangan lari kau. Aku tidak lari. Kaulah yang tidak pernah berhasil mengenai aku. Rasakan ini. Ketiga perampok itu menyerang Ken Arok atau Boga Sampir dengan gencar, keras dan ganas. Namun dengan tangkas dan mudah, Ken Arok mampu menghindari malah mempermainkan lawannya. Seperti banjir bandang atau ombak yang bergulung-gulung, Menak Jalidri, Lembongan dan Adi Jonggo menyerang dengan samparan-samparan pedangnya. Tetapi Ken Arok mampu melenting selincah burung sikatan, mematuk bagaikan ular mamba. Hingga pada saatnya, Ken Arok menjadi tidak sabar lagi. Berhenti! Mengapa berhenti? Aku tidak telaten. Aku akan segera membunuhmu. Tetapi aku perlu bertanya kepadamu. Apa? Apakah ada orang yang menyuruh kalian bertiga merampok? Ada atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kalian tidak mau mengaku. Kau terlalu banyak bicara, anak muda. Setan! Oh, dia mengaum. Seperti harimau. Tolong Jonggo, tolong. Dua temanmu telah mati. Jangan. Kau juga akan mati. Kau orang kerdil, tetapi kau berani menyombongkan diri di hadapanku. Tidak. Tidak lagi. Ampuni aku. Mengapa kau merampok rumah di Jaya Tangkar? Mengapa kau membunuhnya? Kami hanya disuruh. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak bisa mengatakan. Jangan bunuh aku. Jangan. Katakan siapa yang telah menyuruhmu. Baik. Cepat sebut. Siapa yang mengupahmu? Senopati Pragolapati. Ampuni aku. Biarkan aku pergi. Aku telah mengatakan siapa yang menyuruh aku. Ampuni aku. Kau tidak berbohong bahwa yang menyuruhmu adalah benar Senopati Pragolapati. Aku bersumpah. Aku tidak berbohong. Apa
apa yang terjadi? Nampaknya telah terjadi pembunuhan. Dari mana arah asal suara titir itu? Entah. Suara titir itu telah menyebar ke segala penjuru. Ada baiknya kita menyiapkan kuda. Siapa tahu akan ada yang harus kita lakukan. Peristiwa itu berlangsung dengan cepat. Kuda putih yang nampak di kejauhan itu ternyata berpacu kencang, melintas dengan cepat sekali. Dan demikian sampai di depan regol kediaman Senopati Pragolapati. Sosok tubuh yang penuh luka terlempar dari kuda, melontarkan jerit kesakitan yang menyayat. Dan perhatian prajurit penjaga kediaman Senopati Pragolapati itu tertuju kepada tubuh yang tergeletak. Sementara dengan cepat pula, kuda putih dengan penunggang berjubah putih telah lenyap di telan kegelapan malam yang dipayungi oleh mendung yang tebal menyebar di atas pakuan Tumapel. Mati aku. Siapa kau? Cepat beritahu Senopati Pragolapati. Orang berkuda itu rupanya dengan sengaja melemparkan orang ini di sini. Ada apa prajurit? Kau? Senopati Pragolapati. Kau? Adi Jonggo. Orang berkuda putih. Orang berkuda putih yang melakukan. Mana temanmu yang lain? Wajah Senopati Pragolapati tiba-tiba menjadi merah padam. Senopati Pragolapati memandangi wajah dan tubuh perampok Adi Jonggo yang berlepotan darah penuh cakaran di sekujur tubuhnya. Senopati Pragolapati kemudian memandangi ketiga prajuritnya. Nampak jelas sesuatu seperti bergolak di dalam dadanya. Orang ini sempat berbicara apa pada kalian? Belum, Tuan. Ia belum berbicara apa-apa. Belum melaporkan apa-apa. Baru saja seekor kuda putih dengan penunggangnya berjubah putih telah melemparkannya. Benar begitu? Benar, Tuan. Tolong aku, Senopati. Tolong aku. Kau tentu telah melanggar kata-kataku. Aku telah melarangmu. Namun nampaknya kau mengabaikan. Tolong. Tuan, orang ini perlu pertolongan, Tuan. Bagaimana, Tuan? Apakah saya harus mencarikan tabib untuknya? Banyak darah yang terperas dari tubuhnya. Itulah sebabnya. Ya harus ditolong, Tuan. Apa yang akan kau lakukan terhadap... Kau perampok busuk. Kau telah mengganggu ketentraman Tumapel. Aku sudah melarangmu. Mengancammu untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi ternyata kau mengabaikan ancamanku. Nah, matilah kau. Ketiga prajurit penjaga regol itu seperti menyaksikan sebuah tontonan yang mengejutkan. Mereka terbelalak melihat pedang di tangan Senopati Pragolapati terbenam di dada orang yang terluka arang keranjang itu. Tidak sempat menjerit lagi, Adi Jonggo terbelalak oleh rasa sakit yang menyengat dadanya. Dan sesaat kemudian, darah memercik dari mulutnya disusul kematian yang telah menjemputnya. Senopati Pragolapati kemudian mencabut pedang yang terbenam di dada Adi Jonggo dan menyerahkan kembali pedang itu kepada prajuritnya. Jangan kalian ceritakan kepada siapapun apa yang kau lihat. Orang ini adalah perampok yang telah membunuh Ki Joyo Tangkar dan menantu lelakinya. Orang ini tidak berguna. Itulah sebabnya aku mempercepat kematiannya. Ingat, jika sampai kau ceritakan apa yang telah aku lakukan, maka kalian akan mengalami nasib yang buruk. Senopati Pragolapati tersentak mendengar suara tawa itu, dan nampak seseorang berjubah dan bertutup wajah serba putih berdiri di atas dinding pagar. Ditimpa cahaya obor, nampak mata di balik secari kain putih itu bercahaya seperti mata seekor kucing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.